Badan Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan BPJPH merilis logo baru, bahkan mengganti logo lama MUI yang selama ini kita gunakan. Mosinya adalah setujukah Anda dengan wacana tersebut? Terima kasih. Oke, tadi Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, untuk memulai perdebatan kali ini, izinkan saya sebagai pihak pro untuk menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwasanya saya sangat setuju dengan wacana perubahan logo halal pada mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasannya kita sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia bergerak secara dinamis, bukanlah statis. Sehingga perubahan-perubahan kerap kali terjadi sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi saat ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kita telaah beberapa kekurangan dari logo halal yang sudah lampau. Yang pertama adalah bentuknya yang terlalu kecil sehingga tulisan Arab yang tertulisnya sulit sekali untuk dilihat dan dipahami. Menilik dari hal tersebut, maka perlulah kita melakukan sebuah perubahan. Salah satu manfaat dari perubahan ini adalah kembali membuat logo yang lebih cemerlang dan lebih bisa memperlihatkan perbedaan mana yang halal dan mana yang bukan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, dengan mengadakan perubahan ini secara tidak langsung kita mendukung masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang kreatif. Mengapa demikian? Dalam produk-produk kreatif masa kini mereka memerlukan hal-hal yang lebih modern dan lebih nyentrik lagi, yang lebih membuat orang-orang menjadi lebih penasaran dan tertarik. Logo halal adalah sebuah panutan yang dilihat untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Oleh karena itu, perlulah kita memilih logo yang lebih baik dan lebih mudah untuk dicirikan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasannya logo halal yang akan dirilis nantinya adalah sebuah penggambaran Indonesia. Bukan hanya serta-merta menuliskan tulisan-tulisan Arab, namun juga menuliskan kekreativitasan Indonesia dan menggambarkan Indonesia sendiri. Menilik dari kelebihan-kelebihan yang ada pada logo, maka saya sebagai pihak pro menekankan bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormatnya telah memberikan mosi kepada saya. Izinkan saya untuk memaparkan argumentasi saya secara komprehensif, aktual, dan relevan. Mosinya adalah pro kontra penggantian logo halal tersebut. Sesuai dengan standing position saya pada pihak kontra, saya menggaungkan bahwasanya saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengkritisi apapun yang terjadi yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya mengganti logo halal menjadi logo yang berwarnakan ungu dan bergambar seperti gunung yang identik dengan satu kultur, yaitu kultur yang ada di Jawa. Ini merupakan sebuah malfungsi dari Kemenak itu tersendiri. Urgensinya apa? Kemenak tidak mempunyai urgensi agar logo halal tersebut ini diganti. Perlu kita ketahui bahwasanya adanya pergantian logo halal tersebut ini karena ada sebuah kontroversial yang mengatakan bahwasanya ajaran-ajaran Islam yang melalui pewayangan itu sudah tidak relevan pada Islam di zaman modern yang seperti sekarang ini. Ini kan merupakan sebuah malfungsi dari Kemenak tersebut. Seharusnya Kemenak bisa mengenengahkan dari kejadian tersebut, dan fungsi dari Kemenak adalah mempayungi dari keberagaman agama yang ada di seluruh di Indonesia. Ketika Kemenak ini terlalu yang namanya terpacu untuk mengganti logo halal yang tidak mempunyai urgensi, ini tentu saja menjadi sebuah kontroversial bagi agama-agama yang lain. Hanya sebuah logo halal yang orang pun tahu kalau misalkan logo halal yang ada di Indonesia semuanya itu udah pada tahu, semuanya itu udah pada bisa melihat gitu loh. Dan logo halal itu sendiri tidak ada yang namanya permasalahan di mata orang-orang yang ada di Indonesia. Ini bisa jadi merupakan dari pemerintah untuk melakukan yang namanya penggantian logo dan membuang-buang dari APBN dari negara tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, baik, saya mengutip dari pernyataan pihak bahwasanya logo halal yang diganti menjadi sebuah gunung tersebut ini merupakan inovasi dari pemerintah Indonesia untuk yang namanya mengenalkan kepada mata dunia bahwasanya ini merupakan kultur dari Indonesia. Tapi perlu diingat, ya, ini merupakan sebuah logo halal dan haram, yaitu mempunyai agama.
berikan yang namanya penjelasannya relevan, apa urgensinya logo halal tersebut ini harus diganti dengan bentuk pegunungan seperti yang sekarang terjadi. Ini kan merupakan sebuah tendensi kepada salah satu kultur yang ada di Indonesia. Bagaimana jika terjadi kalau misalkan warga-warga yang muslim yang memang ada sebuah keterikatan dari etnik tertentu yang dia memprotes bahwasanya dia ingin juga bahwasanya etnik dan kulturnya, budayanya ada di logo halal tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Terus juga terima kasih untuk pihak kontra atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia sedang berjuang mempertaruhkan harga dirinya untuk pasar internasional dengan industri kreatifnya. Ini adalah sebuah urgensi tersendiri untuk Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Menilik dari hal tersebut, maka logo halal adalah hal yang penting. Dan untuk itu, maka kita perlu menyuarakan budaya kita bukan hanya lewat hal-hal yang biasa kita lihat lewat tarian dan lain sebagainya, tapi lewat hal-hal kecil seperti ini. Mungkin memang terlihat hanya menyanjung satu pihak saja, yaitu gunungan wayang yang mungkin mencolok bagi salah satu etnis aja. Tapi perlu kita ketahui pula bahwasanya dalam sejarah penyebaran agama Islam, ini adalah sebuah penggambaran yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menyuarakan agama Islam. Terima kasih. Kita untuk bersaing di luar sana. Lalu bagaimanakah logo lama kita dapat bersaing dengan industri kita yang terus berubah dan berubah? Dan juga bagaimana kita bertahan dengan kondisi kita yang tidak statis namun dinamis dan memerlukan sebuah perubahan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana memperjelas tulisan-tulisan Arab yang terlihat tidak jelas itu apabila kita menggunakan logo yang kecil, sedangkan kaligrafi yang lebih simpel dan mudah untuk dikenali ini bukankah lebih baik dan lebih mencolok? Apakah pihak kontra memiliki solusi yang lebih tepat? Terima kasih. Para pemerhati argumentasi pada malam hari ini, kita bisa menyimak bahwasannya dari rekan berpikir saya, yaitu Devilis, dia mengalami sebuah kegagalan dalam berpikir. Bahwasanya, dia mengatakan ketika memang pemerintah ingin yang namanya meminimalisir dari biaya pengeluaran untuk sertifikasi halal tersebut, maka bisa diturunkan saja biayanya tersebut untuk sertifikasi, bukan menggantikannya dengan logo, dan ini logonya identik dengan salah satu etnik kultural yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yang saya ingin jawab adalah, logo halal dan haram itu hanya berlaku yang ada di Indonesia untuk pasar Indonesia. Ketika kita ingin mengekspor ke luar negeri, maka ini mempunyai otoritasnya tersendiri. Logo halal di luar negeri, ini mempunyai logonya tersendiri. Bukan yang ada seperti di Indonesia. Bagaimana mungkin logo halal makanan dari produk Indonesia yang dikirimkan ke Inggris, itu memakai logo halal? Ini kan tidak sangat mungkin sekali. Jadi, mari kita cermati, apa urgensinya logo halal tersebut ini harus diganti. Tidak ada urgensinya sama sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya moderator. Dewan juri yang terhormat, kultur lag terjadi ketika perubahan tidak sesuai dengan masyarakatnya. Masyarakat kita yang dinamis menuntut kita untuk terus berubah. Industri kreatif yang memerlukan inovasi baru juga memerlukan perubahan. Dengan menilik hal-hal positif dari logo ini, maka kita perlu merubahnya. Mengapa demikian? Karena akan mendapatkan banyak hal positif. Mungkin memang tidak di luar, namun ketika wisatawan datang ke Indonesia, mereka bisa melihat hal ini dan bisa menjadi sarana kita untuk membagikan budaya kita. Dewan juri yang terhormat, selain itu, logo halal yang baru ini juga menuntut kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kreatif. Oleh karena itu, tidaklah ada alasan yang kuat untuk mempertahankan logo yang lama. Lalu perlu kita ketahui tulisan Arab yang terlalu kecil pada logo halal yang lama mempersulit kita untuk mengenali apakah itu betul. Sedangkan logo halal yang sekarang lebih simpel dan lebih menarik. Oleh karena itu, kembali saya tekankan bahwasannya saya setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Bahasa Arab dan diganti dengan logo wayang tersebut. Kita perlu mengetahui bahwasanya halal dan haram itu identik dengan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri itu mempunyai autentifikasi, yaitu bahasa Arabnya tersendiri. Di logo halal yang terbaru ini sama sekali tidak adanya sebuah bahasa Arab. Maka saya dengan tegas menyatakan logo halal yang diganti oleh pemerintah ini bukan didasarkan atas kepentingan bersama, tapi kepentingan beberapa golongan karena adanya kejadian kontroversial dari dalam negeri tersebut. Artinya Kemenak sudah tendensi kepada pihak-pihak tertentu yang sudah tidak netral lagi.